warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B yang terdiri dari Fitrianto Nugroho, Haifa Aulia Putri, Rahmayanti Eka Dalnia, Siti Devi Wahyuni, dan Wiwit Fitria Wardani. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas dari dosen mata kuliah Ekonomi Pangan, yaitu Ibu Rizka Mayang Saputri Ginting, Sarjana Gizi, Magister Gizi. Adapun yang ingin kami sampaikan adalah mengenai Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Langsung saja untuk pengantar presentasi kita pada malam ini. Baik, terima kasih waktunya. Di sini kami bab 1 pendahuluan ya. Ada latar belakang. Dari latar belakang tersebut, kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang tertulis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 merupakan strategi untuk menanggulangi ketergantungan penduduk terhadap jenis bahan pangan pokok beras dan terigu. Jadi dari situ mempunyai salah satu pilar dalam pembangunan ketahanan pangan nasional dalam program penganekaragaman pangan. Jadi program ini tidak lain bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan bahan pangan. Next. Nah, jadi poin B, tujuan dan fungsi kebijakan. Secara umum, tujuan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam sesuai dengan indikasi oleh skor PPH 95 pada tahun 2015, yaitu satu, peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat. Yang kedua, ada peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat, non beras, dan non terigu. Sumber proteinnya nabati dan hewani, serat, vitamin mineral, yang berbasis sumber daya lokal. 3. Penguatan dan peningkatan partisipasi pemerintah daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Next. Jadi di sini ada poin C, kajian isi kebijakan, yaitu tentang judul yang kami bahas ini, yaitu Peraturan Presiden tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Sesuai dengan pasal 1, yaitu menetapkan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Yang kedua, kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi. Pasal 2, kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang sebagaimana dimaksud dengan pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan presiden ini. Pasal 3 yaitu 1. Ketentuan lebih lanjut tentang peraturan presiden ini diatur oleh Menteri, pimpinan lembaga pemerintahan, dan departemen, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. 2. Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan, dan evaluasi pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan. Next. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian yang melandasi terbentuknya kebijakan. Beberapa kajian menunjukkan bahwa meskipun diversifikasi konsumsi pangan telah menjadi program sejak lebih dari 45 tahun yang lalu, namun tingkat keberhasilan program tersebut sampai saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengakselerasi pelaksanaan program diversifikasi konsumsi pangan 2015 yang ditetapkan oleh pemerintah. Akselerasi tersebut dapat diaktualisasikan ke dalam kebijakan dan program daerah terjabar dalam perencanaan, sosialisasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, pelaksanaan peraturan secara bertahap. Upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan diharapkan mencapai hasil pada tahun 2015 yang diindikasi oleh tercapainya skor PPH 95. Untuk tercapai target tersebut, dilakukan pertahapan yang secara umum terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap 1 2009 sampai 2011, tahap 2 2012 sampai 2015. Pada tahap 1, upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui 1. Kampanye, sosialisasi, advokasi, promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal baik untuk aparat pemerintah dan aparat pemerintah daerah, individu, kelompok masyarakat maupun industri. 2. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara sistematis melalui pendidikan formal dan non-formal. 3. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Keempat, pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan. 5. Pembinaan kepada industri rumah tangga dan pengusaha kecil di bidang pangan guna meningkatkan kesadaran untuk produksi, menyediakan, dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal. 6. Pengembangan diseminisasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan. 7. Pembinaan mutu keamanan pangan kepada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal. 8. Fasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan, baik segar, olahan, siap saji yang berbasis sumber daya lokal. 9. Pemberian penghargaan pada individu atau perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan secara pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. 10. Evaluasi dan pengendalian pencapaian upaya penganekaragaman konsumsi pangan tahap 1. Lalu selanjutnya adalah tahap 2 dari 2012 sampai 2015. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut: fasilitas pengembangan bisnis pangan baik secara olahan maupun siap saji berbasis sumber daya lokal dalam hal dukungan infrastruktur jalan dan sumber daya air. 2. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal. 3. Pemberian penghargaan pada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal. 4. Evaluasi dan pengendalian pencapaian upaya penganekaragaman konsumsi pangan pada tahap 2. Baik, selanjutnya. Bab 2 yaitu kajian masalah di masyarakat. Untuk yang pertama, belum tercapainya skor PPH. Berdasarkan hasil pencarian, skor PPH merujuk pada pola pangan harapan yang merupakan alat atau instrumen yang biasa digunakan dalam penilaian suatu kondisi konsumsi pangan masyarakat, sehingga bisa diketahui apakah pangan yang disajikan itu sudah seimbang dengan keberagamannya, yang biasa dinyatakan dalam skor PPH. Skor PPH maksimal yang dapat dicapai adalah 100. Jadi tercapainya skor PPH ini sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Next.
Yang kedua yaitu tingginya kesenjangan mutu konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota. Terdapat permasalahan tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota. Salah satu faktor yang mempengaruhinya mutu gizi konsumsi pangan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi, dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beraneka ragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih. Pada penelitian lain, faktor-faktor yang mempengaruhi skor PPH adalah jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, dan pengeluaran pangan rumah tangga. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keanekaragaman jenis pangan dan keseimbangan gizi dalam konsumsi pangan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga yaitu adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong terwujudnya penyediaan angka aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis potensi sumber daya lokal. Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan untuk tercapainya diverifikasi pangan seperti Perpres nomor 22 tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang sedang kami bahas sekarang ini. Jadi program ini itu bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Next. Yang keempat yaitu lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya inovasi dalam pengolahan pangan lokal, sehingga kurang menarik minat masyarakat untuk mengkonsumsinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengolahan pangan lokal, serta mendorong penggunaan teknologi pangan yang lebih praktis dan efisien. Next. Yang kelima, kurangnya fasilitas pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan. Jadi, kurangnya fasilitas pemberdayaan ekonomi dapat mempengaruhi aksesibilitas pangan. Jadi, salah satu faktor yang mempengaruhi aksesibilitas pangan adalah akses ekonomi yang mencakup daya beli masyarakat, jumlah anggota keluarga, dan tingkat ekonomi wilayah. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Antara lain, yang pertama, meningkatkan akses masyarakat, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, mendorong pengembangan usaha UMKM, meningkatkan akses masyarakat terhadap pasar dan jaringan distribusi melalui pengembangan infrastruktur dan teknologi informasi. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri berikut. Baik, pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan atau P2KP bertujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik wilayah. Dalam pelaksanaan tersebut ditemukan berbagai kendala atau permasalahan yaitu antara lain. 1. Ketidakseimbangan antara pola konsumsi pangan dengan penyediaan produksi ketersediaan pangan di masyarakat, di mana produksi berbagai jenis pangan tidak dapat dihasilkan di semua wilayah dan tidak dapat dihasilkan setiap saat dibutuhkan. Masalah ketersediaan dan distribusi berbagai jenis pangan di masing-masing daerah menjadi penting terkait dengan upaya penganekaragaman konsumsi pangan. Hal ini juga didukung oleh terbatasnya sarana dan prasarana untuk mengakses pangan di masing-masing daerah. Yang kedua, tingkat pengetahuan tentang pangan dan gizi. Penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan akses terhadap pangan rendah cenderung mengalami gizi
cenderung mengalami berbagai masalah gizi dibanding dengan penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi, serta akses terhadap pangan yang relatif baik. Pengetahuan tentang gizi dapat ditingkatkan melalui program penyuluhan terhadap ibu rumah tangga agar penganekaragaman konsumsi pangan terpenuhi dan terhindar dari berbagai masalah kesehatan terkait gizi. Next. Untuk kesimpulan, kebijakan percepatan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang tertulis dalam Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2009 merupakan strategi untuk menanggulangi ketergantungan penduduk terhadap jenis bahan pangan pokok, beras, dan terigu. Secara umum, tujuan kebijakan percepatan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor PPH 95 tahun 2015. Upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan diharapkan mencapai hasil pada tahun 2015 yang diindikasikan oleh tercapainya skor PPH 95. Untuk mencapai target tersebut dilakukan pentahapan yang secara umum terdiri atas 2 tahap, yaitu tahap 1 pada tahun 2009 sampai 2011 dan tahap 2 2012 sampai 2015. Peraturan Presiden RI nomor 2009 tahun 2009. Next. Kendala-kendala yang dapat ditemukan dalam implementasikan program percepatan panekaragaman konsumsi pangan atau P2KP sangatlah beragam. Misalnya kendala atau permasalahan terkait dengan pelaksanaan gerakan P2KP di Kabupaten Klaten adalah masalah kompetensi penyuluh pendamping. Sebagaimana dikatakan oleh Koordinasi Penyuluh Pendamping P2KP bahwa sebagian dari penyuluh kurang dibekali tentang metode dasar penyuluhan dalam arti pelatihan yang dilaksanakan masih kurang. Tetapi karena keterbatasan tenaga penyuluh, maka sebagian penyuluh tersebut harus segera diterjunkan ke lapangan guna mendampingi sebuah program. Sriningsi 2020. Next. Rekomendasi 1. Pemerintah daerah sebaiknya perlu mengakselerasi pelaksanaan program diversifikasi konsumsi pangan 2015 yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki masalah yang berkaitan dengan kurangnya PPH. 3. Pemerintah kota sebaiknya perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keanekaragaman jenis pangan dan keseimbangan gizi dalam mengkonsumsi pangan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang sehat dan bergizi. 4. Perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi pengelolaan pangan lokal yang lebih modern dan efektif. 5. Pemerintah sebaiknya perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di daerah yang memiliki aksesibilitas rendah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam presentasi atau penulisan makalah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.